warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami sebagai perwakilan akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu berupa poster UAS untuk memenuhi salah satu mata kuliah etnopedagogi dan multikulturalisme. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wilodati MSI dan Ibu Dr. Mirna Nur Ali Abdullah MSI. Nah, di sini kelompok kami mengambil salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajinan getah nyatu yang ada di suku Dayak di Kalimantan Tengah berupa perahu burung tinggal. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dengan NIM 2403801 dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Hari Ramdhani dengan NIM 2408645. Dan perkenalkan, saya Sri Devi Nurmala dengan NIM 2403298. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Seperti yang kita tahu, suku Dayak itu mendiami di Pulau Kalimantan, tetapi terbagi menjadi tinggal di beberapa provinsi yang berbeda, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Utara. Kerajinan ini juga ada karena kebiasaan mereka, kebiasaan suku Dayak yang dimana bergantung pada alam. Seperti namanya, yaitu kerajinan getah nyatu. Nah, kerajinan ini diambil dari hasil hutan atau diproses dari hasil hutan, yaitu berupa getah nyatu yang hanya ada tumbuh di Pulau Kalimantan. Lalu kerajinan getah nyatu ini diturunkan dari nenek moyang mereka, dari generasi ke generasi yang menerapkan kerajinan berbasis kearifan lokal. Nah, apabila kerajinan ini tidak dikerjakan oleh suku Dayak Ngaju, maka kerajinan ini akan hilang, apalagi pada generasi muda. Yang seperti kita tahu, kerajinan getah nyatu suku Dayak, terutama perahu burung tinggal ini, itu mengandung beberapa makna atau filosofis, dari warnanya, dari motifnya. Dari namanya aja kita udah tahu ya, perahu burung tinggal. Nah, burung tinggal ini pada suku Dayak Ngaju atau pada kerajinan ini mengandung makna atau simbol sebagai perang. Lalu dari kerajinan getah nyatu ini juga, dari perahu burung tinggal ini juga digunakan pada upacara adat tiwah, yaitu upacara pengantaran tulang orang yang sudah meninggal. Bahas mengenai sejarah kerajinan getah nyatu. Sejarah kerajinan getah nyatu dimulai pada tahun 1955 oleh Johannes Salilah atau Danang Salilah, yang merupakan seorang kepala adat Dayak Ngaju di desa Dahirang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dia menciptakan sebuah tongkat yang merupakan kerajinan pertama dari getah nyatu, yang berdasarkan pada pengalamannya sebagai penyadap karet dan juga dari pengetahuannya tentang budaya Dayak Ngaju. Lalu selain sebagai damang, pada tahun 1930 dia juga terkenal sebagai etnografer, seniman, dan juga kontributor dalam seni serta pelestarian dalam keberagaman budaya dalam suku Dayak Ngaju. Namun dokumentasi sejarah dari kerajinan ini masih minim, sehingga perlu diupayakan untuk pencatatan lebih mendalam agar warisan budaya ini tetap bisa diwariskan. Nah, tadi kita sudah membahas dari latar belakang hingga sejarahnya. Pasti penasaran juga apa yang dimaksud dengan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yaitu suatu kegiatan menciptakan atau menghasilkan produk dengan menggunakan tangan, tetapi mempunyai nilai estetika dan juga nilai fungsi, sehingga memperoleh atau memiliki nilai jual. Semakin bagus produknya, maka nilai jualnya pun akan semakin tinggi. Nah, kalau kita terapkan dengan kerajinan getah nyatu suku Dayak, yaitu berupa perahu burung tinggal ini, yang seperti kita tahu bahwa harganya itu 300 sampai 500 ribu per satu picisnya. Berarti kerajinan perahu burung tinggal ini tuh memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perahu burung tinggal ini sebagai warisan budaya?
Nah, seperti yang kita tahu tadi ya, perahu burung tinggang ini adalah salah satu kerajinan dari suku Dayak Maju yang ada di Kalimantan Tengah. Perahu burung tinggang adalah sebuah perahu yang berbentuk dengan kepala burung tinggang itu sendiri. Nah, perahu burung tinggang ini digunakan untuk upacara adat Tiwa, yaitu untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal di suku Dayak. Dan juga perahu burung tinggang ini digunakan sebagai simbol perang ya, terutama dari burung tinggangnya itu, kepala burung tinggangnya digunakan sebagai simbol perang. Nah, lalu kerajinan perahu burung tinggang ini juga memiliki simbol yang lain nih, seperti menggambarkan suatu kehidupan atau kekuatan gaib. Selanjutnya akan dibahas mengenai sifat unik getah nyatu. Nah, jadi getah nyatu ini memiliki beberapa sifat unik yang membuatnya sangat berharga. Pertama itu, getah ini berwarna putih bersih. Nah, berbeda dari getah yang lain yang biasanya berwarna kuning ataupun coklat. Kedua, teksturnya sangat lunak dan mudah diolah. Jadi sehingga cocok untuk berbagai produk kerajinan. Terus yang ketiga, proses pengolahannya cukup sederhana dan tidak memerlukan perlakuan khusus. Terakhir, getah nyatu ini memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca dan suhu ekstrim, sehingga hasil kerajinannya akan awet dan juga tahan lama. Selanjutnya yaitu ada proses pengolahan getah nyatu. Nah, untuk proses pengolahannya itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah tahap perebusan. Nah, tahap perebusan juga dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan minyak tanah yang berfungsi untuk memisahkan getah nyatu dengan matang. Dan yang kedua dan yang ketiga yaitu menggunakan rebusan air panas, yang dimana untuk memisahkan sisa-sisa minyak dan untuk proses pemberian warna. Dan prosesnya selanjutnya itu adalah proses pemberian warna. Setelah tadi ini getah nyatunya dipisahkan gitu dari batangnya, bisa untuk tahap selanjutnya yaitu diberikan warna. Nah, untuk mendapatkan hasil warna yang cerah dan menarik, bisa menggunakan warna alami ataupun dengan menggunakan warna dari bahan kimia. Dan untuk proses yang terakhir yaitu adalah pembentukan kerajinan dari getah nyatu. Nah, setelah tadi getah nyatunya dipisahkan dari batang lalu diberikan warna, getah nyatu yang masih panas sudah bisa dibentuk atau didesain seperti yang kelompok kami buat itu ya. Bisa dibentuk dengan menggunakan perahu burung tinggang ataupun menggunakan kerajinan getah nyatu dengan bentuk kepala naga. Sebenarnya banyak bentuknya dari kerajinan ini, tetapi yang paling mendominasi itu dari burung tinggang dan dengan bentuk kepala naga. Nah, didesain ketika getah nyatunya masih panas. Apabila getah nyatunya sudah mulai mendingin, itu sudah tidak bisa didesain dikarenakan getah nyatunya itu akan mulai mengeras. Yang terakhir akan dibahas mengenai sisi nilai estetika dari kerajinan getah nyatu ini. Nah, jadi kerajinan ini tuh dikenal dengan warna-warna yang cerah. Nah, kalau teman-teman pernah melihat hasil dari kerja dari kelompok kami, itu kami pernah membuat perahu burung tinggang yang dimana itu warna-warnanya itu cerah-cerah, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Itu tuh dibuatnya dari pewarna alami seperti daun-daunan. Terus selain itu, tingkat detail yang tinggi terlihat dalam bentuk kompleks seperti perahu naga, burung tinggang, atau replika prajurit Dayak lengkap dengan atribut khasnya. Seperti yang pernah kelompok kami buat, itu semua detail itu ada di perahunya, juga ada detail yang kecil-kecil itu. Nah, terus ukirannya juga unik karena kita juga pernah membuat perahu burung tinggang. Itu ukirannya kita buat dengan dengan rapi. Itu itu tuh memunculkan sisi nilai estetika. Nah, ukuran unik itu tuh menjadikan kerajinan getah nyatu sangat cocok sebagai pajangan ataupun dekorasi.
Nah, dengan sentuhan estetika budaya lokal serta elemen flora dan fauna khas Kalimantan, dia akan dibahas mengenai nilai fungsional nih dari Kerajaan Getah Nyatu ini. Nah, jadi Kerajaan Getah Nyatu ini memiliki nilai fungsional yang sangat tinggi. Nah, dari dari ekonomi, dia tuh memberikan manfaat ekonomis karena kualitas dan juga keunikannya yang tinggi, menarik wisatawan dan juga pecinta seni. Selain itu, proses panen getah nyatu ini ramah lingkungan karena pohon nyatu dipanen setelah mencapai usia yang cukup tanpa merusak habitat hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan. Terus secara budaya, getah nyatu ini memiliki nilai simbolis nih bagi suku Dayak karena sering digunakan dalam upacara, ritual, dan perayaan sebagai simbol kehidupan dan juga kesuburan di masyarakat Dayak itu. Teman semua, selanjutnya saya akan membahas terkait nilai etnopedagogi dan nilai multikultural yang ada pada Kerajinan Getah Nyatu. Untuk nilai etnopedagogi dari Kerajinan Getah Nyatu ini sendiri adalah kita bisa untuk mempelajari terkait bagaimana cara membuat bentuk-bentuk dari kerajinan getah nyatu itu sendiri, teman-teman. Dan ada yang namanya filosofi-filosofi dari tiap-tiap bentuk maupun warna yang ada pada kerajinan getah nyatu. Nah, untuk nilai dari multikultural yang bisa kita ambil adalah beragamnya kerajinan-kerajinan getah nyatu ini, bentuk-bentuknya. Nah, selain bentuk-bentuknya juga, karena ini itu terfokus pada suku Dayak Ngaju, maka kita bisa tahu, teman-teman, bahwa suku Dayak itu memiliki banyak keragaman dan fokus utama dari kerajinan-kerajinannya pun berbeda-beda pula, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan berfokus pada yang namanya elemen-elemen dari kerajinan getah nyatu nih. Nah, untuk elemen dari kerajinan getah nyatu ini sendiri bisa kita lihat ya, teman-teman, mencerminkan pengetahuan masyarakat Dayak. Kerajinan getah nyatu merupakan simbol identifikasi budaya yang kaya. Oke, dari elemen-elemen yang ada pada kerajinan getah nyatu ya, terutama fokusnya kita akan membahas terkait kerajinan getah nyatu dari burung tinggang atau burung engang yang biasa kita sebut ya, teman-teman. Mungkin kalian masih kurang paham dan akan ada contoh fotonya. Nah, bentuknya itu seperti itu, tapi disatukan dengan perahu. Jadi untuk dari segi bentuk sendiri, mereka itu kerajinan ini tuh punya warna yang memang mencolok, dan warna itu masih natural, teman-teman, seperti warna merah, mungkin warna biru dicampur, terus warna kuning, lalu ada warna-warna lainnya yang memang natural dari alam. Tapi untuk saat ini, dari segi warna-warna itu sudah dimodifikasi dengan bahan sintetis, teman-teman, untuk menimbulkan warna yang lebih cerah lagi. Dengan bahan dasar utama getah nyatu, ini tuh pasti punya keunikan yang berbeda. Jadi dari segi tekstur pasti lebih lunak, lebih mudah untuk dibentuk, namun hasilnya akan keras, teman-teman. Jadi untuk potensi dari kerajinan ini tuh bisa mengangkat ekonomi lokal. Nah, dari elemen-elemen yang adanya itu seperti misalkan ada prajurit-prajurit, lalu ada tadi perahu dicampur dengan burung engang, lalu ada ekor burung engangnya, ada pematuk burung engang, dan matanya pun itu dilihat dengan detail yang jelas. Lalu ada penutup perahu yang memang bentuknya tuh sudah dimodifikasi, sudah diperjelas juga dengan detail-detail dari yang memang sudah ada filosofinya gitu, teman-teman. Jadi untuk penutup dari perahu ini sendiri, desain arsitekturnya itu udah sangat jelas. Jadi tiap ukiran-ukirannya itu benar-benar dibentuk di kerajinan getah nyatu. Nah, ini tuh memiliki skill yang memang harus turun-temurun, teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman saya sebelumnya jelaskan, bahwa ini tuh memang nilai yang sudah turun-temurun diwariskan gitu. Jadi menjadi tradisi yang memang harus dipelajari oleh suku Dayak Ngaju untuk membantu nilai ekonominya juga. Nah, selanjutnya, tadi kan elemennya udah ada prajurit nih, udah ada juga yang namanya perahunya, burung engangnya, ada juga cawat dan mandau, teman-teman. Jadi, prajuritnya itu membawa dan menggunakan cawat dan juga mandau. Untuk cawat dari Dayak sendiri itu merupakan penutup kepala ya. Nah, ini tuh emang memiliki ciri khasnya tersendiri yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa itu memang sudah menjadi budaya yang sangat kuat di daerah Dayak
itu suku Dayak. Nah, kalau untuk Mandau sendiri, Mandau ini merupakan alat senjata dari suku Dayak yang memang digunakan itu sebagai simbolisasinya tuh karena perahu burung engang ini tuh lebih terfokus pada peristiwa perang gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk membawa kesan kalau perahu ini tuh menggambarkan perjuangan yang akan membawa mereka kepada kedamaian. Untuk secara filosofis mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ada nilai-nilai yang memang terkandung pada tiap bentuk-bentuk elemen-elemen yang ada. Dari segi warna pula, itu memiliki arti yang sangat banyak. Untuk warna merah itu kan secara natural. Nah, secara natural ini tuh punya warna-warna yang memang memiliki filosofi seperti pemberani, kuning perdamaian, dan semacamnya gitu. Untuk selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang elemen juga ada terkait cawat, mandau, yang seperti itu, kita akan membahas dari segi mungkin variatifnya ya teman-teman, karena tadi kita terfokus pada perahu burung tinggangnya gitu ya, kerajinannya. Ada juga teman-teman jenis-jenis lainnya yang memang mungkin dari kerajinan getahnya itu tuh bisa berupa gantungan kunci yang memang bentukannya itu hanya mandaunya, lalu ada kerajinan getahnya tuh yang bentuknya tuh hanya prajuritnya, dan memang sangat variatif teman-teman. Namun karena kita fokus pada perahu getahnya tuh perahu burung tinggang atau engang ini, kita membahasnya sampai situ saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan dari kerajinan getah nyatu ini dalam globalisasi sekarang gitu ya. Nah, untuk dari segi tantangan ini, karena getah nyatu itu merupakan getah yang diambil dari pohon nyatu di Kalimantan Tengah ya. Jadi itu tuh memang hanya ada di daerah Kalimantan tertentu teman-teman. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya, ini ada suku Dayak Ngaju dari Kalimantan Tengah, mencerminkan kearifan lokal. Nah, ini ada informasi tambahan karena ini tuh memang terfokus pada di daerah tertentu saja pohonnya tuh ini, tidak bisa sembarangan tumbuh di daerah lain. Dan untuk waktu pengambilannya juga tidak langsung bisa 1 bulan kita ambil getah nyatunya teman-teman. Jadi untuk dari segi proses untuk pembuatan kerajinan getah nyatu ini sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat-sangat amat lama. Nah, ini itu bisa kita berikan solusi berupa misalkan pre-order gitu dari pihak Kalimantannya gitu, dari pihak suku Dayak Ngajunya. Tapi ini tuh kan sudah secara internasional penjual beliannya. Jadi untuk menghindari yang namanya kepunahan dari getah nyatu di pohon nyatu ini, kita bisa menggunakan sistem tersebut. Kita juga bisa menggunakan sistem-sistem yang memang baru kita coba gitu. Tidak karena banyaknya nanti wisatawan yang datang, mungkin kita harus mempertimbangkan juga dari segi harga. Dari segi harga kita harus menyesuaikan, dari pihak suku Dayaknya sendiri harus paham dan sangat amat paham terkait penghargaan pembiayaan dari getah nyatu, dari kerajinan getah nyatu, karena kerajinan getah nyatu sendiri ini merupakan nilai etnik yang sangat kuat. Mau berapapun harganya seharusnya tidak dipermasalahkan karena ini memiliki nilai seni yang sangat kuat dan membantu perekonomian warga suku Dayak. Mungkin dari segi tantangan dan solusi sudah diperjelaskan. Selanjutnya kita ke tahap kesimpulan. Nah teman-teman, dikarenakan kerajinan getah nyatu suku Dayak yang kita angkat ini merupakan kerajinan dan bentuknya merupakan etnopedagogi kriya, jadi di sini saya dan teman-teman mewakilkan bahwa perahu burung tinggang ini tuh merupakan warisan budaya yang sangat kuat dan perlu kita pertimbangkan untuk kita kembangkan kembali popularitasnya. Nah, karena kearifan lokal ini sudah turun-temurun, ada baiknya kita juga untuk mempelajari dan mengetahui terkait kerajinan getah nyatu dari berbentuk burung tinggang ini. Karena kerajinan getah nyatu ini sudah dikembangkan sejak lama ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh teman-teman saya. Nilai-nilai budaya yang kuat ini perlu kita kembangkan dari nilai kriya yang bisa membantu nilai perekonomian warga masyarakat tiap-tiap suku. Ini tidak hanya pada suku Dayak, tapi bisa kita implementasikan kepada suku-suku lainnya. Apabila ada nilai-nilai etnopedagogik yang bernilai
dan berbentuk itu bisa kita perjualbelikan dengan aspek nilai estetika yang tinggi. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman. Saya mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.